Badai krisis mengintai. Petani Ersugihan dan pasang surut pada umumnya, setiap musim penggarapan lahan, selalu dihadapkan pada dua pilihan sulit. Ibarat tikus mati di lumbung padi adalah tikus mati kekenyangan. Kalau petani mati di lumbung padi, lantaran lumbungnya tak berisi makanan. Warga Ersugihan adalah warga tani pasang surut. Landasan pembangunan harus dimulai dari pembangunan pertanian. Sebagaimana mayoritas penduduk desa, kegagalan pertanian di Ersugihan bisa berdampak luar biasa. Karena Ersugihan bagian dari lumbung pangan Sumsel, penghasil padi terbesar setelah Lempuing. Menyimak bencana kelaparan dan kegagalan petani Ersugihan di tahun 1991 lantaran pertaniannya selalu gagal. Hama tikus merajalela dari tahun ke tahun. Ditambah wereng coklat juga memporak-porandakan tanaman. Petani yang seharusnya menjadi andalan utama produsen beras berbalik menjadi orang yang kelaparan dan kekurangan beras. Ini namanya ironi petani mati di lumbung padi. Sistem sonor yang selama ini menjadi tradisi dan kebiasaan petani di musim tanam akan berhadapan dengan sistem baru tanpa pembakaran. Sistem sonor membakar rumput dan semak-semak di satu sisi memiliki banyak keuntungan bagi petani, yaitu bisa menekan biaya, kedua bisa membasmi hama tikus dan wereng secara bersamaan. Petani padi, yang merupakan produsen pangan nasional, dari tahun ke tahun selalu dihadapkan pada masalah penggarapan lahan. Mereka selalu di posisi sebagai kaum marginal yang terpinggirkan. Kesalahan petani selalu, dalam tanda kutip, objek yang terperangkap dan mudah ditangkap karena kesalahannya di sejengkal lahan garapan. Petani kecil bisa jadi korban petani besar. Bahkan petualang kaum oportunis yang mencari keuntungan di lahan kebakaran. Ribuan hektar hutan ludes terbakar, pada kemudian hari, berubah lahan sawit ribuan hektar. Petani menonton hiruk-pikuk itu. Semua berdebat ramai, terjadi bencana asap. Peraturan dan waspada Karhutla pun berlaku, setelah peristiwa itu menamparkan wajah negara. Larangan pun berlaku bagi siapa saja yang membakar hutan dan lahan. Di titik api di sejengkal sawah itu, petani bisa mendekam di jeruji penjara. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mulai modal penggarapan mahal, hama tikus dan wereng, sampai pada harga jual yang jatuh. Petani tetap berjuang segalanya demi pangan. Petani yang merupakan soko guru pangan dan pahlawan ketahanan pangan nasional tak hanya harus dilindungi, tetapi negara harus selalu hadir mencarikan solusi. Petani tak cukup untuk ditangkapi karena membuat titik api di sejengkal lahannya, tetapi berikan cara bagaimana membuat lahan yang siap ditanami tanpa harus membakar. Bukankah pembiayaan pengelolaan lahan dibutuhkan modal yang cukup besar? Tanpa membakar rumput di lahan, petani akan sangat senang, apalagi ada solusi bisa menekan biaya pengolahan lahan, sekaligus memberantas hama tikus yang bersarang di semak belukar tanpa dibakar. Jika larangan tanpa solusi, tentu akan merugikan petani sebagai pencetak lumbung padi. Fleksibilitas perlu diterapkan untuk membantu para petani bertahan dan mencegah kegagalan panen akibat tingginya biaya untuk bertani. Kini di saat pandemi COVID-19 memporak-porandakan bangunan ekonomi nasional, menghancurkan mata rantai ekonomi kerakyatan, lapangan pekerjaan minim, maka badai krisis pun mengintai. Dan di saat semua tumbang, maka harapan masih ada di kaki petani. Dan di saat petani butuh solusi, negara hadir, melindungi petani termasuk bagaimana petani mengikuti alternatif yang disarankan pemerintah untuk menyiapkan lahan tanpa pembakaran. Petani di sejengkal sawah itu adalah pahlawan ketahanan pangan. Soko guru pangan nasional. Hancurnya petani adalah hancurnya pangan nasional. Demikian tajuk rencana Sumatera hari ini. Kabar dari desa.